Ana selalu sibuk dengan usaha dagang ana, sehingga hampir-hampir tidak ada waktu untuk belajar dan mengikuti kajian. Karena ana khawatir pelanggan lari. Apa nasihat antum? Nasihatnya kejar pelanggan tersebut supaya tidak lari. Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan merenungkan kandungan artinya, mendirikan salat dan berinfak dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Orang-orang yang disibukkan dengan perdagangan dunia adalah orang-orang yang tidak memahami kemuliaan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ayat tadi tidak akan merugi orang yang mengikutinya. Karena balasan yang mereka dapatkan adalah balasan yang kekal abadi selama-lamanya. Balasan yang kekal abadi selama-lamanya. Perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan bagi kita adalah modal yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan jiwa mereka dengan balasan yang berupa surga. Sekarang jiwa dan harta manusia, apakah akan terus ada pada diri manusia atau akan habis nantinya? Jawabannya pasti akan habis. Antum bekerja siang malam mengumpulkan harta, juga nanti antum akan belanjakan, mesti akan dihabiskan. Kalaupun antum meninggal dunia nanti dalam keadaan hartanya masih menumpuk, bukan lagi untuk antum, tidak akan orang itu dikuburkan dengan ditimbun hartanya sekaligus, tidak ada. Mesti diambil oleh ahli warisnya, dimanfaatkan oleh orang lain. Apa ini? Maka itu nasibnya orang-orang yang mengumpulkan harta. Jadi mau tidak mau jiwa dan harta kita, tubuh kita, tenaga kita, waktu kita akan habis. Dan cuma ada dua pilihan. Kalau bukan dihabiskan di jalan Allah, maka dihabiskan di jalan syaitan dan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berpikir dengan cara seperti ini. Kita mengejar-ngejar pelanggan-pelanggan supaya tidak lari. Itu pun juga tidak akan menambah rezeki kita. Kalau pelanggannya lebih kuat larinya, maka dia biar dikejar pun tidak bisa. Ibaratnya seperti itu. Artinya orang yang mencintai dunia itu memang dia mencintai dunia berlebihan, dia itu akan disiksa dari semua segi. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, "Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa farraqa alaihi amrahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Orang yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, pertama Allah jadikan selalu perasaan tidak cukup ada dalam dirinya. Dia tidak pernah merasa cukup. Kemudian akan dicerai-beraikan urusannya, padahal rezeki tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan akan didapatkannya. Tidak akan lebih dari itu. Nah, oleh karena itu merugi orang yang mencintai dunia. Jadi tidak perlu dikejar-kejar pelanggan itu, tidak perlu dikejar-kejar. Yang perlu dikejar-kejar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harusnya dijadikan prioritas utama bagi orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini sementara, maka kita jadikan bekal kita di dunia secukupnya, atau jangan sampai melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kita diperbolehkan memerangi orang-orang Khawarij? Apakah setiap saat atau pada waktu tertentu? Kemudian peperangan apa dalam bentuk apa ini maksud? Maksudnya memerangi di sini tentu orang-orang yang punya kekuasaan, dalam hal ini pemerintah. Pemerintah, karena tujuannya memerangi mereka adalah untuk memadamkan fitnah. Kalau perorangan yang memerangi, maka akan kacau jadinya. Jadi pemerintah yang turun tangan untuk memberikan hukuman seperti yang diperintahkan dalam hadis Nabi SAW tadi. Ya, ada yang minta nasihat untuk kiat-kiat semangat dalam beribadah, tadi sudah dijawab itu. Sekarang banyak merebak fitnah masalah teroris, apalagi kejadian baru ini ada polisi.
Sehingga banyak orang tua yang masyarakat takut dan melarang anaknya untuk mengaji. Ini adalah kenyataan yang memang sangat menyedihkan, sehingga justru merugikan Islam dan kaum muslimin. Maka tentu tidak dibenarkan melarang anak ikut pengajian, ini salah. Tapi yang harusnya diperhatikan adalah jangan ikut pengajian yang sesat, yang keliru. Tidak mungkin ajaran Islam, ajaran Nabi SAW mengajarkan tindakan-tindakan seperti ini. Al-Quran saja jelas-jelas menyebutkan tentang akhlaknya Nabi SAW. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Disebabkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu itu adalah orang yang keras dan kaku hatinya, maka mereka akan lari dari sisimu. Ini akhlaknya Nabi SAW. Jangankan terhadap orang kafir, Nabi SAW terhadap orang munafik saja beliau berusaha untuk mendekati. Terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang yang jelas-jelas kafir, waktu Aisyah mengucapkan kata-kata yang keras, Rasulullah SAW menegurnya dengan mengatakan, apa ini, alaika birrifqi fa inna rifqa la yudha'u fi syai'in illa zanahu. Hendaknya kamu bersikap lemah lembut, karena kelembutan itu tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dihilangkan dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Ini akhlaknya Nabi SAW. Apalagi terhadap seorang muslim. Sifatnya para sahabat Nabi SAW, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir, tapi sangat lembut terhadap orang-orang muslim. Maka perbuatan ini bukan perbuatannya orang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencegah atau melindungi kita dari kesesatan ini. Dan inilah bukti contoh dari fitnah syubhat kalau menimpa manusia, orang yang telah melakukan perbuatan yang sangat keji, yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia menyangka berbuat sebaik-baiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana syaitan, bagaimana iblis bisa menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang keji yang disangkanya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelasan tentang sifat 20 yang ditulis oleh Al-Asy'ari yang mana diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin. Apa yang dikatakan bahwa keyakinan beliau diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin tidak benar. Tidak benar, karena mungkin kaum muslimin banyak yang mendengarnya, tapi belum tentu mereka meyakininya. Karena fitrah manusia justru bertentangan dengan keyakinan tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, keagungan dan keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya tidak bisa dibatasi. Allah Subhanahu wa taala keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya tidak mungkin bisa dibatasi dengan angka 20 atau angka berapapun. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagimu, karena engkau adalah seperti sanjungan dan pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Ini ucapannya Nabi SAW. Beliau tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah. Maka penetapan sifat batasan 20 dan yang lain ini tidak benar. Imam Asy'ari sendiri sudah kita ketahui, Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri rahimahullah ta'ala sudah kita ketahui telah meninggalkan pemahaman tersebut dengan menulis kitabnya yang sangat terkenal, Al-Ibana an Usulid Diyanah, kitab 1 jilid yang alhamdulillah sudah diterjemahkan. Bisa kita baca bagaimana beliau menentang sendiri pemahaman beliau yang terdahulu, yang mengambil dari pemahaman Mu'tazilah, yang kemudian beliau merujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tolong jelaskan tentang alasan sebagian kelompok yang menghalalkan bom di masjidnya polisi yang sedang salat Jumat, dan alasan itu adalah masjid dirar. Ini alasan yang diwahyukan oleh iblis kepada mereka. Tidak dibenarkan terhadap kaum muslimin mengklaim seperti itu. Ini termasuk pemahamannya Khawarij, mudah mengkafirkan kaum muslimin, sehingga mereka-mereka itu hanya mengatakan cuma diri mereka saja yang muslim, yang lainnya semua kafir. Dan ini sudah dicetuskan dengan tokoh mereka yang sebelumnya, yang menulis kitab, beberapa kitab yang di situ dia mengkafirkan kaum muslimin secara keseluruhan, yaitu Sayyid Qutb. Sehingga pemahaman mereka rata-rata diambil dari orang ini, maka wajar kalau mereka mengkafirkan kaum muslimin, sehingga mereka akan mengatakan cuma kelompok mereka sendiri yang benar, yang masuk surga, yang lainnya semua adalah kafir dan dihalalkan darahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tentang Khawarij tadi, yang membunuhnya adalah pemerintah muslim, maksudnya yang berwenang ya. Apakah kita juga akan menjadi Khawarij jika karena membunuh orang lain? Kalau tanpa alasan yang hak tidak dibenarkan, jelas ya.
tidak dibenarkan ya. Jadi yang masalah dalam Islam diperintahkan diperbolehkannya membunuh orang muslim dengan beberapa alasan itu bagi pemerintah, seperti sabda Nabi SAW, ya la yahilu damimri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darahnya orang muslim yang mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah kecuali dengan 3 perkara. Pertama, at-thayyibuz zani, orang yang telah menikah kemudian berzina waliyadzubillah. An-nafsu bin nafsi, kemudian qisas ya, membunuh jiwa dengan jiwa. Kemudian al-mufariqul jamaah, al-mufariqud dini at-tariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, orang yang meninggalkan jamaah pemerintah kaum muslimin, termasuk orang-orang Khawarij. Jadi ini yang dibunuh, yang dihalalkan darahnya karena kemaslahatannya. Itu pun yang melakukannya adalah pemerintah kaum muslimin, bukan perorangan. Apa nasihat Ustaz bagi para akhwat dan ikhwan kita yang masih ragu untuk memantapkan hati untuk menikah dengan alasan takut dengan biaya kehidupan ke depan setelah menikah dan lain-lain? Ya, bagi akhwatnya jangan cari yang takut-takut seperti ini. Cari ikhwan-ikhwan yang berani. Dan alhamdulillah banyak ikhwan-ikhwan kita di sini yang berani dan tidak takut. Ya, jadi ini tentu saja kondisi manusia di akhir zaman itu mengharuskan dia takut kepada fitnah. Seseorang yang semakin kuat imannya maka akan semakin takut kepada fitnah. Semakin takut kepada fitnah. Orang yang beriman itu semakin kuat imannya, semakin takut terjerumus ke dalam fitnah. Saya pernah terangkan di kajian kita kemarin di Bima, ucapannya Sufyan Ats-Tsauri waktu menasihati muridnya. Yang jelas dia mengatakan, fa innakum fi zamanin kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwaduna ayyudrikuhu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian sekarang hidup di zaman yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman ini, zamannya beliau, tabi'in. Bagaimana kalau beliau mencapai zamannya kita? Para sahabat saja berlindung, apalagi kita sekarang yang imannya pas-pasan, kita merasa aman dengan fitnah. Nah, ini jelas kekeliruan. Oleh karena itu orang yang semakin kuat imannya, dia semakin takut kepada fitnah. Maka dia berusaha untuk mencari hal-hal yang menyelamatkan dia dari fitnah. Maka termasuk dalam masalah ini fitnah syahwat, fitnah wanita, yang hendaknya seorang bertakwa kepada Allah. Kalau dia diberikan kemampuan, dia memiliki penghasilan yang cukup, maka hendaknya dia segera menikah. Memang dalam menikah butuh biaya dan hendaknya seseorang berusaha untuk mencari rezeki. Karena itu dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan dia melalaikan. Tapi tidak mesti orang yang menikah itu harus punya penghasilan yang tinggi dulu, harus bisa beli mobil baru dulu. Tidak. Apa yang dimilikinya saat itu dengan dia bertakwa kepada Allah, kemudian juga yang perempuan juga bisa bersabar dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam masalah ini, maka ini adalah cara yang sangat baik sekali untuk menghadapi fitnah. Karena bagaimanapun dengan saling tolong-menolong itu akan membantu kita untuk lebih bisa menyempurnakan iman, lebih bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anjuran untuk menikah saya pikir antum sudah ketahui, di antaranya menyempurnakan nisfuddin, kata Nabi SAW. Man tazawwaja faqad istakmala nisfuddin falyattaqillaha fi nisfil baqi. Barang siapa yang menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya. Maka ini jelas keutamaan yang besar apalagi di akhir zaman. Maka berusahalah dan bertawakal kepada Allah dan dengan tetap berusaha untuk mencari penghidupan yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang menikah karena menjaga fitnah ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya. Tolong jelaskan contoh wujud kita mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Sudah pernah jelaskan ini. Mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Buktinya bahwa kita mencintai manusia karena Allah, benci karena Allah, kita saling menasihati. Tidak sekedar berteman karena satu tempat atau bahkan karena suami istri, cuma sekedar cinta secara fitrah. Kita memang saling mencintai suami istri adalah fitrah, tetapi diwujudkan dengan berusaha mengarahkan cinta tersebut kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan cara saling menasihati. Kalau ada yang salah ditegur, ada yang kurang dalam imannya dinasihati dengan cara yang baik, dan berusaha untuk lebih banyak memberikan bimbingan yang bersifat rohani daripada materi semata-mata. Ini bentuk cinta yang sejati karena
karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya, untuk menggapai ridha Allah tentu kita harus mengikuti jalan Allah. Jalan Allah tentu digapai dengan suatu harokah yang benar-benar syar'i. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menilai dan memilih harokah yang satu, apakah dengan ada gejala yang bisa dilihat? Siapa yang mengatakan kalau untuk menempuh jalan Allah harus ada harokah yang syar'i? Tidak ada dalilnya. Harokah itu secara bahasa artinya bergerak. Harokah itu harokah, gerakan. Ya, taharruk itu artinya bergerak secara bahasa. Jadi kalau sekedar untuk bisa bergerak-gerak, orang yang olahraga, senam kesegaran jasmani juga namanya harokah, namanya bergerak. Karena bergerak-gerak, orang lari-lari pagi, orang naik kendaraan, itu namanya harokah. Jadi semua yang ada saat ini kita lihat adalah harokah semua, begitu ya. Jadi tidak ada syaratnya menempuh jalan Allah harus membentuk kelompok yang kalau diartikan kelompok yang bergerak, tidak ada syaratnya. Bahkan membentuk kelompok dengan sengaja, maksudnya membedakan diri dengan orang lain dengan sengaja, itu dilarang dalam agama Islam, termasuk memecah belah. Tidak ada yang perlu kita nisbahkan diri kepada mereka kecuali Nabi SAW dan para sahabatnya, selesai. Jadi cara kita belajar Islam tidak perlu membentuk kelompok dalam artian membentuk dengan sengaja. Adapun kalau kita mengaji ya terbentuk kelompok, itu kan bukan dengan sengaja. Sebagaimana salat berjamaah terbentuk kelompok bukan dengan sengaja, bukan memecah belah dengan kaum muslimin yang lainnya. Kita belajar, kita hadiri kajian-kajian yang di situ dibahas Al-Quran yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Al-Quran itu dipahami dengan benar. Pertama, ditafsirkan dengan ayat yang lain, karena Allah lebih tahu tentang makna daripada firman-Nya sendiri. Kemudian ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Setelah itu dengan pemahamannya para sahabat. Maka ciri-ciri kajian tafsir Al-Quran yang benar, kalau dalam tafsir itu selalu dibawakan ayat lain yang menafsirkan tafsir ini, atau hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, atau menukil atarnya para sahabat dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Kalau ditafsirkan dengan akal sendiri, orang yang menafsirkan sendiri yang menentukan maknanya dengan hawa nafsunya tanpa dalil, maka ini ciri-ciri pemahaman Al-Quran yang tidak benar. Demikian pula hadis Nabi SAW seperti itu. Jadi ini caranya kita mengikuti kajian tersebut. Kita menilai ciri-cirinya adalah dengan cara seperti itu. Maka contohnya tafsir yang diberikan rekomendasi oleh para ulama dalam memahami Al-Quran, karena mereka menafsirkan dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Karimur Rahman, tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir Al-Qurtubi, dan banyak tafsir yang lainnya. Nah, tafsir-tafsir ini kalau dijadikan rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka ini adalah merupakan jalan yang insya Allah akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kedudukan hadis sungguhnya 72 golongan ini hanya satu yang selamat? Ini hadis sahih, disahihkan oleh Asy-Syatibi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, dan para ulama yang lainnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi SAW, dan ditulis kitab-kitab khusus oleh para ulama ahlul hadis untuk menjelaskan tentang hadis ini, tentang kesahihannya ya. Semoga Allah menjagamu wa iyyakum. Bagaimana hukum KB keluarga berencana? Ini hukumnya panjang. Anak punya tulisan tentang masalah KB. Nanti anak berikan kepada panitia. Akhirnya nanti kalau yang bertanya ini mau baca, silakan dibaca biar lebih lengkap. Karena sudah waktu ini katanya dicukupkan supaya bisa keluar sebelum salat zuhur. Mungkin ada perlu sedikit-sedikit.